Jadi politik APBN kita itu adalah tidak pro rakyat. Politik APBN kita adalah melanggar kedaulatan rakyat. Devisa yang masuk dari ekspor itu semuanya milik oligarki. Jadi kita tidak ada. Ini kondisi 2022 ini. Jadi berkah oligarki, derita rakyat. Utang negara itu tidak pernah dibayar. Jadi negara ini gak pernah bayar utang. Yang dibayar melalui rollover. Jadi utang itu dibayarnya, dia menerbitkan utang lagi. Lalu kemudian dari penerbitan utang itu dihitungkan. Atau mereka itu di rollover. Ya, artinya digantikan dengan, oke, ini jatuh tempo, saya ganti lagi dengan yang baru. Saya ganti lagi dengan yang baru. Jadi tidak pernah dibayar. Tapi saya mau menambahkan bahwa APBN saja kita kupas tidak cukup, lalu kita harus melihatnya ini secara ekonomi. Saya memberikan judul sendiri, sebetulnya saya menulis sketsa saja bahwa ekonomi 2022 sebetulnya dari 2021 itu adalah berkah untuk oligarki. Kenapa? Komoditas ini harganya meroket. Jadi oligarki menikmati, apalagi pemilik batu bara, kelapa sawit, lalu karet, itu komoditas. Dan yang lain-lainnya, semua barang tambang itu naik. Tapi derita rakyat, karena apa? Karena kenaikan ini memicu juga kenaikan harga dan tidak dibantu oleh pemerintah. Bayangkan, subsidi minyak goreng saja itu adalah subsidinya dari BPDPKS. Jadi tidak diambil dari APBN. Berapa banyak kekuatan BPDPKS? Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan diambil juga itu dari mereka juga gitu, dari kelapa sawit juga. Lalu sekarang dikembalikan lagi ke mereka yang harusnya adalah untuk peremajaan kelapa sawit bagi rakyat. Nah, sekarang diambil untuk subsidi ke situ. Subsidinya pun terbatas. Kenapa terbatas? Kita lihat bahwa ini tidak cukup ya, karena uangnya tidak cukup untuk menyangga subsidi itu. Sehingga apa yang terjadi? Barang langka. Barang langka bukan karena supply-nya pasti cukup. Orang kita produsen sawit terbesar kok, selama ini juga tidak masalah kok. Tapi mereka tidak mau jual ke sini karena harganya terlalu murah di sini. Mereka lebih memilih untuk ekspor. Boleh mereka jual, tapi harus dikompensasi dong. Begitu juga kalau kita lihat batu bara. Ada pernyataan dari pejabat kita mengatakan waktu PLN kekurangan pasokan batu bara, lalu mengatakan, ya kalau gitu solusinya adalah PLN nanti harus beli dengan harga internasional. Lah, mereka kan mendapatkan dari bumi Indonesia. Milik Indonesia, milik rakyat. Bumi Indonesia itu milik siapa? Kalau boleh meminjam istilah Megawati, emang batu bara milik nenek moyangmu? Emang Indonesia milik nenek moyangmu? Ya kan? Ini apa, mereka dikasihkan konsesi, lalu DMO-nya tidak jalan, domestic market obligation tidak jalan. Apa yang dibebankan? Kenapa itu menjadi derita rakyat? Karena semua dibebankan kepada rakyat. Jadi politik APBN kita itu adalah tidak pro rakyat. Politik APBN kita adalah melanggar kedaulatan rakyat. Ini yang harus dipahami. Karena tidak ada. Jadi semua harga naik, APBN pun sebetulnya adalah diuntungkan. Makanya dengan bangga dibuat suatu pencitraan bahwa kenaikan harga komoditas ini menjadi satu keberhasilan pemerintah, yaitu dengan surplus neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan, transaksi berjalannya menjadi surplus, tapi milik devisanya milik pengusaha, bukan milik kita, bukan milik negara ini gitu. Devisa yang masuk dari ekspor itu semuanya milik oligarki. Jadi kita tidak ada. Ini kondisi ya, itu 2022 ini. Jadi berkah oligarki, derita rakyat. Kondisi ini kita perkirakan akan berlangsung terus.
tadinya saya memperkirakan sebetulnya begini, kenaikan harga komoditas ini adalah karena kebijakan moneter global dengan kebijakan moneter global dengan yang sangat longgar. Suku bunga itu sampai turun dan quantitative easing. Ini memicu kenaikan harga komoditas. Kalau kita lihat dari tahun 2020 harga komoditas sudah naik ya sampai puncak. Di mana inflasi global juga sudah naik. Amerika mengalami inflasi pada tahun 2021 40 tahun tertinggi. Nggak pernah selama 40 tahun tertinggi. Ini dipicu oleh kebijakan moneter global. Saya memperkirakan awalnya adalah bahwa tahun ini akan terjadi pembalikan kebijakan moneter. Bahwa suku bunga akan naik, Bank Sentral Amerika itu akan menarik kembali quantitative easing. Tetapi dengan adanya perang Rusia Ukraina, saya tidak yakin bahwa ini akan segera terjadi pembalikan kebijakan moneter. Kalau ini tidak terjadi, maka harga komoditas akan bertahan tinggi. Nah, sekarang BBM sudah naik. Ini sekali lagi dibebankan kepada masyarakat. Tidak ada subsidi. Kenaikan harga BBM ini tidak membebankan APBN. Malah APBN akan surplus. Karena apa? Kalau dulu kenapa membebankan APBN? Karena ada subsidi. Karena kenaikan harga minyak itu akan disubsidi. Dulu adalah premium banyak, tapi sekarang premium sudah dihilangkan. Setelah premium dihilangkan, sudah tidak ada lagi subsidi kecuali gas 3 kilo. Gas melon dan minyak tanah sudah siapa lagi yang pakai? Sudah tidak ada. Jadi APBN kita surplus besar. Tapi rakyat yang harus menanggung. Ekonomi 2023, ini kalau ini berlangsung sampai 2023, maka kenaikan ini akan tidak tertahan. Bukan hanya nanti antrian untuk minyak goreng, dan nanti ini antrian juga untuk BBM. Pertama, kalau harga BBM tidak turun, ini akan memicu antrian panjang dan akan memicu pergerakan masyarakat untuk minta harga diturunkan. Tidak bisa tidak. Karena rakyat sudah tidak kuat. Rakyat tidak kuat menanggung beban ini. Kalau tidak dibantu, di mana pemerintah dengan APBN yang melonjak tetapi tidak membantu rakyat. Tahun 2023 ini akan menjadi momen yang sangat kritis bagi pemerintah. Dan tahun 2022 ini akan menuju resesi. Dan 2023 saya memberi judul krisis menanti, pemilu 2024 tidak pasti. Karena apa? Karena yang tadi itu. Jadi semuanya akan mengantri. Kenaikan harga di mana-mana. Jadi ini yang tadi disebutkan oleh Mas Hersu, bahwa kenaikan harga itu bukan hanya dalam pangan, nanti menuju ke BBM. Kalau sudah menuju BBM, semua harga produksi naik, cost push inflation. Dan ekonomi kita tidak kuat tahun 2023, karena apa? Karena defisit anggaran kembali ke maksimal 3%. Terakhir, ini yang Bank Indonesia boleh mencetak uang, tahun ini terakhir. Makanya, kalau seandainya tahun 2023 tidak kuat, dan 2024 pemilu menjadi tidak pasti, yang sudah pasti yang ada duit adalah 2022 karena Bank Indonesia boleh membeli surat utang lagi, masih boleh membeli surat utang di pasar primer dan masih banyak uang sehingga penyelenggaraan pemilu pada tahun 2022 itu tidak akan menjadi masalah keuangan. Saya rasa demikian dulu. Terima kasih. Mengenai tadi utang aja, Pak Hermanto, Prof, itu kan tadi kita gini, utang kita bagi dua, utang pemerintah, lalu Pak Said Didu mengatakan utang publik, ya kan? Lalu ada utang luar negeri. Tadi utang pemerintah itu, utang pemerintah 4.800, kalau nggak salah dari denominasi rupiah. Tapi kalau kita lihat utang luar negeri dari utang pemerintah itu adalah 40% dipegang oleh asing. Jadi yang rupiah pun dibeli oleh asing. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena utang pemerintah itu tidak pernah, utang dalam negeri itu tidak pernah menjadi masalah default. Karena pada dasarnya adalah Bank Indonesia bisa cetak uang. Jadi utang dalam rupiah tidak pernah ada masalah. Utang dalam rupiah itu utang negara itu tidak pernah dibayar. Jadi negara ini nggak pernah bayar utang. Yang dibayar melalui rollover. Jadi utang itu dibayarnya dia menerbitkan utang lagi.
Lalu kemudian dari terbitan utang itu dihitungkan, atau mereka itu di roll over, ya artinya digantikan dengan oke, ini jatuh tempo, saya ganti lagi dengan yang baru, saya ganti lagi dengan yang baru, jadi tidak pernah dibayar. Nah, terus yang kedua adalah begini, karena utang hanya bisa dibayar kalau pemerintah mempunyai surplus anggarannya. Kalau nggak, pemerintah pada dasarnya adalah nol. Kalau pemerintah defisit, artinya udah utang, gimana mau bayar utang lagi, ya kan? Nah itu. Nah, terus yang kedua adalah mengenai utang luar negeri. Makanya ditranslate kepada debt service ratio itu adalah menjadi semakin menurun. Nah, sewaktu dia semakin menurun begini, masalahnya adalah uang ini adalah bukan uang negara. Begitu ada permasalahan sedikit, begitu ada karena kita punya transaksi berjalan defisit, dan kalau tidak ada asing mau membeli surat utang lagi, ini dengan 5 miliar dolar ini langsung rupiah kolaps. Nggak usah banyak-banyak. Karena transaksi devisa kita, transaksi berjalan kita defisit. Transaksi berjalan defisit artinya kita harus perlu uang. Jadi ada dua yang men-trigger kita punya utang luar negeri. Satu adalah pembayaran utang luar negeri dari pemerintah, utang pemerintah. Yang kedua adalah dari transaksi berjalan. Nah, ini eskalasinya akan tinggi. Jadi kalau kita lihat begitu asing, ini ekonomi kita ini dikuasai. Jadi dikuasai artinya bukan dikuasai dalam arti kita ini sangat tergantung. Kalau mereka tidak masuk seperti 2020 tahun sewaktu awal krisis pandemi, itu cuma sedikit aja keluar rupiah sudah sampai 17.000. Rupiah sudah sampai 17.000 pada saat itu, pada akhir Maret mendekati 1 April. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu. Terus kepada Bang Said Didu, itu kenapa orang itu mau jalan di transnasional? Karena apa? Jalanan transnasional itu lebih bagus dari tol. Ya, tol itu bopeng-bopeng semua. Tol itu membahayakan kalau kita jalan dengan kecepatan tinggi, dengan 100 km, tiba-tiba lubang. Waduh, transnasional tidak ada begitu. Transnasional lebih licin. Makanya kalau bisa adalah kalau saya saya kalau keluar kota itu tidak mau ke jalan tol. Wah, konsentrasi kita harus tinggi ya kalau kita nyetir karena lubang semua itu dan membahayakan. Begitu ban pecah, habis kita. Terus yang terakhir mengenai ekonomi. Ini ekonomi 2022. Kita ini sudah terjepit dengan keadaan kondisi global seperti saat ini. Tadi kita sudah tahu bahwa konsumsi masyarakat ini akan turun karena kenaikan harga tadi. Jadi secara realnya sudah turun, purchasing power, daya beli sudah turun gitu. 1 April akan naik pajak PPN, 1 April. PPN, pajak pertambahan nilai, 1 April akan naik dari 10% menjadi 11%. Dan sembako akan dikenakan. Yang tadinya tidak kena pajak, bukan barang kena pajak, menjadi sekarang kena pajak. Itu akan terserap lagi. Dana-dana masyarakat itu ke satu dari konsumsi. Terus dari kedua, mengenai konsumsi pemerintah, itu belanja negara di dalam anggaran 2022 itu malah lebih rendah dari realisasi 2021. Realisasi 2021 adalah 2.768 triliun. Sekarang anggaran 2.714 triliun. Artinya ada sedikit kontraksi. Jadi kedua konsumsi ini, masyarakat dan negara, ini kontraksi. Terus ketiga, investasi. Mana ada sekarang pengusaha dalam Indonesia mau investasi dengan kondisi begini. Apalagi disuruh investasi di IKN. Nah itu yang akan mangkrak gitu Pak Said Didu. Karena apa? Siapa yang mau investasi sekarang ini? Duit nggak ada. Mau ke IKN? Nggak ada gitu. Terus yang kedua, investasi dari asing. Dengan keadaan global begini, perang begini, lalu inflasi tinggi dan sebagainya, asing mana mau untuk itu. Jadi percuma itu ke mana? Ke Middle East, ke Saudi. Dari 2 tahun yang lalu itu, dari SWF sudah katanya mau datang terus, tapi nggak datang. Ya, dari Sovereign Wealth Fund itu, tapi mana? Jadi nggak ada itu. Jadi ya kita ngomong ya akan gitu kan. Saya sampai bilang kepada kawan saya waktu pertama SWF dikeluarkan, saya bilang saya kasih 1 tahun, kalau tidak ada saya traktir Anda makan. Kalau masuk saya traktir Anda makan. Wah, saya dapat makan besar. Terima kasih.